Ya, tentangmu baru saja meluncur ke ruang dengar Anda dari suaranya Fatin Shidqia ya. Mengantarkan kita ke menit yang ke-24 tinggalkan pukul 16 waktu Radio Kota Batik di perjalanan Halo Kota Batik. Ya, saya sapa dulu ya yang sudah bergabung di 028 di 0855420912. Ada Mas Subhan nih di Wiradesa. Halo, selamat sore Mas Subhan di Wiradesa ya. Sore-sore gini asik nih bahas janda yang kaya raya. Gitu ya? Minat. Oke deh, nyimak aja deh katanya ya, lagu dong. Oke deh nanti ya. Terima kasih Mas Subhan di Wiradesa ya. Selamat beraktivitas juga untuk Mas Subhan yang sore ini kayaknya masih beraktivitas nih. Tapi ngomong-ngomong soal aktivitas dalam kehidupan kita, ya. Dunia seringkali terasa seperti tempat yang penuh dengan ketidakadilan. Ya nggak sih? Mungkin iya, mungkin tidak sih. Tapi banyak kan orang merasakan seperti itu deh kayaknya. Nah, ketika hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan harapan, perasaan frustrasi, kemudian kemarahan, ini bisa membuat kita habis kendali. Ya, karena perasaan-perasaan itu yang menguasai diri kita. Dan kita mungkin merasa terjebak dalam situasi yang tampaknya tidak pernah berubah. Upaya dan kerja keras kita bahkan seolah sia-sia. Namun, dalam setiap tantangan terdapat peluang untuk bangkit dan berkembang. Percaya nggak? Harus percaya nih kalau kayak gini nih. Nah, makanya mengelola emosi saat menghadapi ketidakadilan ini merupakan keterampilan berharga yang bisa membantu kita meraih kebahagiaan dan kedamaian batin. Lalu, apa saja sih cara yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa ya istilahnya menenangkan diri di saat kita itu ngerasa bahwa dunia ini tidak adil. Wah, berat nih kalau sudah ngomong tidak adil itu berat banget. Lalu gimana caranya supaya bisa tenang? Nah, ini dia. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah terima dan akui semua emosi. Ya, kadangkala menghadapi ketidakadilan, kita merasakan berbagai emosi yang intens. Marah, sedih, cemas, khawatir, takut, dan sebagainya. Nah, makanya langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menerima dan mengakui emosi-emosi itu tadi. Jangan mencoba untuk menekan atau mengabaikan perasaan kita saat itu. Kenapa? Karena mengakui emosi itu bisa menjadi bagian dari pengalaman manusia dan langkah awal untuk memahami dan mengelolanya dengan baik. Nah, saat kita berani mengakui apa yang dirasakan, kita ini sebenarnya memberikan ruang bagi diri sendiri untuk bereaksi secara lebih positif. Jadi perlu nih kita tuh menuliskan emosi-emosi kita itu ke dalam jurnal atau buku harian, catatan harian. Atau mungkin berbicara dengan teman terdekat tentang apa yang sedang kita rasakan. Nah, proses ini tidak hanya membantu meredakan tekanan emosional, tetapi juga memberikan perspektif baru tentang situasi yang sedang dihadapi. Dan ingatlah, setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Pasti deh, ya. Semua orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Dengan mengakui emosi yang muncul, kita sebenarnya mengizinkan diri kita untuk merasakannya dan pada akhirnya memprosesnya. Dan ini adalah langkah penting untuk memulai perjalanan menuju kebangkitan diri. Lalu setelah itu apalagi langkah yang berikutnya? Ya, ketika dunia terasa tidak adil, mencari sumber inspirasi bisa menjadi cara yang ampuh untuk mengalihkan perhatian dari kesedihan. Makanya perlu deh kita menemukan sumber inspirasi. Tapi bagaimana caranya? Nah, ada banyak cara untuk bisa menemukan inspirasi. Misal nih ya, kita bisa mencoba untuk memulainya dengan membaca buku, menonton film, atau mendengarkan podcast yang menghadirkan kisah-kisah perjuangan dan kebangkitan. Nah, kisah inspiratif dari orang lain
yang telah melewati masa-masa sulit ini bisa memberikan harapan dan semangat baru. Dan jangan ragu untuk mencari tahu tentang tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang mirip dengan situasi yang kita hadapi. Cerita mereka yang berhasil bangkit dari ketidakadilan seringkali memberikan pelajaran berharga dan bisa menjadi pendorong untuk kita melanjutkan perjuangan. Ya, dengan menemukan inspirasi, kita bisa memperluas pandangan dan memahami bahwa setiap perjuangan memiliki makna. Ya, di setiap peristiwa yang kita hadapi, di setiap proses yang kita lalui, ada makna tersembunyi di situ. Dan ketika kita memahaminya, wow, itu adalah anugerah. Jadi kita perlu mengingat bahwa hidup ini adalah perjalanan dan setiap tantangan adalah bagian dari proses menuju sukses. Kemudian langkah yang berikutnya adalah ini dia. Ya, ketika menghadapi ketidakadilan, pikiran kita seringkali terjebak dalam hal-hal yang negatif ya. Makanya penting untuk melatih diri ya untuk mengalihkan fokus pada hal-hal yang positif. Cobalah untuk membuat daftar hal-hal yang Anda syukuri dalam kehidupan kita. Meskipun situasi saat ini terasa tidak adil, masih ada banyak kok aspek positif yang bisa kita hargai, bisa kita syukuri. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang kita nikmati, seperti berkumpul dengan teman, keluarga, berolahraga, atau menjalani hobi. Melakukan hal-hal yang membuat Anda bahagia, tentu bisa membantu meredakan stres dan memberikan energi positif dalam hidup. Dan pastinya menciptakan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Bisa memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Ya, ketika kita mengalihkan fokus pada kebaikan, kita juga mengubah cara pandang terhadap situasi yang sulit. Begitulah kira-kira bagaimana kita salah satu cara ya, itu cara ketiga, yaitu mengalihkan fokus pada hal-hal yang kita sukai, kita biasa kita lakukan. Penting banget loh hal-hal yang seperti itu. Kayaknya sepele, tetapi nggak gampang sih ngelakuinnya. Ya nggak sih? Biasanya kalau kita sudah ngerasa jatuh sejatuh-jatuhnya atau merasa hidup ini sudah tidak sudah nggak adil, sudah nggak ngerasa seolah-olah dunia itu sudah nggak berpihak pada diri kita, kita akan selalu mencari siapa yang menjadi biang keroknya, siapa sih yang menjadi harus dipersalahkan. Enggak gitu kali, ya. Biasa aja. Makanya fokus pada hal-hal yang positif, itu penting banget. Ya, positifin aja kehidupan kita. Lalu apa yang berikutnya, keempat? Nah, ini ada tips lagi untuk Anda. Berbicara dengan orang terdekat. Ya, pasti di antara kita pasti punya soulmate lah ya, bestie kalau istilah sekarang. Kita punya teman baik, punya teman akrab yang bisa menjadi tempat untuk mencurahkan segala sesuatu yang kita rasakan. Tapi kadang-kala kita lupa pada saat kita punya masalah bahwa kita tuh punya teman, sehingga kita maunya melakukannya dengan ya apa yang kita bisa, apa yang kita mau, apa yang kita istilahnya kita dapetin pada waktu itu. Tapi ini dia, yang namanya berbicara dengan orang-orang terdekat tentang apa yang Anda rasakan, rupa-rupanya bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk mengelola emosi. Jadi jangan ragu untuk mengungkapkan isi hati dan pikiran kita kepada teman ataupun anggota keluarga yang kita percayai. Karena apa? Siapa tahu dari situ kita mendapatkan dukungan dari orang lain, dari orang-orang sekeliling kita, sehingga itu akan membantu kita merasa lebih diperhatikan dan dipahami. Selain itu, diskusi dengan orang-orang terdekat ini bisa membuka wawasan baru, dan terkadang mereka ini mungkin memiliki pandangan atau saran yang belum terpikirkan oleh kita. Atau sebenarnya sudah terpikirkan, cuman kita merasa belum yakin aja.
Nah, ya, iya sih, kadang-kadang gitu nggak sih? Oh iya. Nah, dan berbagi perasaan bukan hanya meringankan beban, tetapi juga memperkuat hubungan antara kita, Anda, dengan kawan Anda. Dan ingat, tidak ada salahnya untuk meminta dukungan ketika kita merasa terpuruk, menghadapi ketidakadilan bersama-sama dengan orang yang peduli bisa memberikan kekuatan yang luar biasa. Lalu yang kelima, fokus pada tindakan positif. Nah, ini dia mirip tadi ya. Iya, ketidakadilan seringkali memicu rasa tidak berdaya. Kita seolah-olah tidak ya udah deh, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Kita nggak punya cara lagi nih untuk menghadapinya. Tetapi kita sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan positif. Iya, alih-alih terjebak dalam keluhan, kita perlu mencoba untuk mencari langkah konkret yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah yang ada. Dan ini bisa berarti berkontribusi pada komunitas, ikut serta dalam kegiatan sosial, atau memperjuangkan perubahan melalui suara dan tindakan. Membuat perbedaan sedikit apapun, sekecil apapun, ini bisa memberi makna baru dalam hidup. Dan ketika kita berfokus pada tindakan positif, sebenarnya kita mulai melihat bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan, baik di dalam diri sendiri maupun dalam lingkungan sekitar. Makanya ketika kita merasa dunia ini tidak adil, kita perlu mengingat bahwa setiap langkah positif yang diambil, sekecil apapun, adalah sebuah kemenangan. Dengan tindakan ini, kita tidak hanya mengelola emosi, tetapi juga memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi diri sendiri, juga bagi orang lain. So, hidup memang penuh dengan ketidakadilan dan tantangan. Namun dengan mengelola emosi kita dengan cara yang positif, ya, kita dapat menemukan makna dalam setiap pengalaman. Dan ingat, kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ya, dengan mengakui emosi, mencari inspirasi, mengalihkan fokus, berbicara apa adanya dengan orang terdekat, serta mengambil tindakan positif, kita sebenarnya bisa mengubah pandangan dan menemukan kebahagiaan meski di tengah ketidakadilan. So, kenapa takut untuk mencoba melakukan sesuatu yang kecil sebelum semuanya kemudian menjadi hancur berantakan? Ya nggak sih? Nggak ada kan orang yang mau hidupnya hancur berantakan hanya hal sepele yang katakanlah sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, ini apa sih gitu. Oke. Ya, ditunggu atensi Anda di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Kali ini naifnya adanya ini nih, berubah. Gak apa-apa ya, Mas Subhan ya, berubah. Ya, kita harus menjadi pribadi yang setiap saat selalu berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi.